Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan judul firman Tuhan yaitu disertai Tuhan. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti hidupnya itu disertai Tuhan. Tuhan menyertai langkah kehidupannya, Tuhan menuntun langkah kehidupannya supaya apa? Supaya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar disertai Tuhan. Dan sebagai dasar firman Tuhan, mari kita buka di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tokoh, seorang tokoh yaitu Yusuf, bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Karena apa? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Yusuf berjalan bersama-sama Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita akan melihat bagaimana ciri-ciri atau bagaimana dampaknya orang yang disertai Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan menyertai Yusuf, di dalam ayat ini katakan bahwa dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Berhasil ketika saya lihat di dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan sebagai masliyah, yang kata dasarnya adalah salak. Nah, salak ini memiliki arti breakout, kesuksesan yang besar, atau naik ke atas, meningkat, atau bisa dikatakan menjadi lebih baik, atau menguntungkan. Nah, jadi dapat dikatakan ketika Tuhan menyertai Yusuf, maka segala apa yang dikerjakan Yusuf itu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih menguntungkan. Nah, inilah dampak orang yang disertai oleh Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan bersama-sama Tuhan dan Tuhan menyertai dia, maka segala yang dikerjakannya itu akan menjadi lebih baik, menjadi breakthrough dan menguntungkan. Nah, Bapak bisa dikasih Tuhan. Yusuf karena disertai Tuhan, maka dia menjadi orang yang dipromosikan dan menjadi orang yang sukses besar. Disertai Tuhan ini bukan berarti kita hanya berpangku tangan. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang tidak dapat kita lakukan. Hari ini kita akan belajar disertai Tuhan itu seperti apa. Poin yang pertama, disertai Tuhan itu berarti menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Poin yang pertama yaitu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai yang keenam dikatakan seperti ini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh menylayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika Yusuf disertai Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Tapi itu tidak membuat Yusuf terlena. Yusuf melakukannya dengan bertanggung jawab. Yusuf ketika disertai Tuhan tidak serta-merta diberi tanggung jawab yang besar. Kita ingat ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian menjadi budak di Mesir, menjadi budak di rumah Potifar. Saya yakin dan percaya Yusuf tidak langsung dipercaya untuk mengurusi rumah Potifar, enggak. Dia menjadi budak yang paling rendah. Menjadi budak yang melakukan hal-hal mungkin yang paling hina.
Tapi Yusuf bertanggung jawab. Dia tidak menyesali nasibnya. Dia tidak cuma berpangku tangan saja, tetapi Yusuf dengan bertanggung jawab, dia melakukan pekerjaannya. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yusuf meniti karirnya mulai dari budak yang paling bawah. Dan inilah pribadi Yusuf. Yusuf setia akan perkara-perkara yang kecil. Di dalam Lukas 16 ayat yang 10 dikatakan orang yang setia dengan perkara yang kecil akan diberikan tanggung jawab perkara yang besar. Kita buka di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, maka itu berarti kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin saat ini di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, kita masih melakukan hal-hal yang tidak spektakuler, hal-hal yang bukan hal-hal yang besar. Mari, jangan mengeluh. Kita mau lakukan itu dengan segenap hati kita. Saya masih ingat kesaksian dari Sidney Mohede ketika dia mulai melayani Tuhan. Dia tidak langsung, Bapak Saudara, dia tidak langsung diberi tugas untuk menjadi seorang worship leader yang besar, enggak. Tapi dia mulai dari bawah. Dia mulai menggulung kabel. Kemudian dia mulai menata kursi. Ketika dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan kalau kita bisa melihat Sidney Mohede sampai sekarang, itu karena dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sama Bapak Saudara, ketika saya mulai bekerja, saya tidak langsung dikasih oleh owner proyek yang besar, enggak. Mereka pasti berpikir, loh, kamu itu siapa tak kasih proyek besar? Dicoba dulu proyek yang kecil. Ketika kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kita melakukannya dengan segenap hati kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Saya mau mulai, dan kalau saya bisa sampai saat ini, bisa mempunyai proyek-proyek yang besar, itu bukan karena langsung simsalabim, enggak, meniti dari bawah. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Lakukan yang terbaik. Go to the extra mile. Saya suka dengan pernyataan Tuhan Yesus yang cukup radikal. Yaitu jika orang lain menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Kita mau kasih lebih. Nah, Bapak Saudara, lihat. Ketika Yusuf bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka Tuhan angkat dia. Bahkan Yusuf menjadi kepala dalam rumah Potifar. Dia mengatur segala-galanya. Keuangan, apapun semuanya dikerjakan oleh Yusuf kecuali makannya Potifar. Bahkan ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dia masuk ke penjara. Dia pun tetap bertanggung jawab, Bapak Saudara. Tidak mengeluh. Tetapi Yusuf melakukannya yang terbaik. Di penjara pun dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan akhirnya Yusuf diberi tanggung jawab yang luar biasa. Nah, ini Bapak Saudara dikasih Tuhan. Biarlah hari ini kita mau koreksi diri kita. Apakah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Orang yang disertai Tuhan itu bukan orang yang melakukan pekerjaan dengan asal-asalan. Bukan. Dia tahu bahwa dia disertai Tuhan. Oleh sebab itu apa? Oh, aku harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jangan sampai kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan itu membuat kita lengah. Akhirnya apa? Mengecewakan. Bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi justru mempermalukan nama Tuhan. Ketika Tuhan mempercayai kita dengan tugas yang kita terima, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Bapak Saudara. Bagian yang kedua. Disertai Tuhan itu berarti kita harus menjaga kekudusan. Di dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 12 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lihat, Yusuf bisa saja mengiyakan ajakan istri Potifar. Tapi Yusuf tahu dia harus jaga kekudusan. Yusuf menolak, bahkan dia meninggalkan istri Potifar. Nah, Bapak Saudara, meskipun ada tawaran yang menggiurkan, Yusuf tidak goyah sama sekali. Aplikasinya apa dalam kehidupan ini? Mungkin, ayo Pak, tak kasih tender besar. Asal temani aku yuk. Untuk mabuk-mabukan. Temani aku yuk. Untuk ke tempat-tempat yang seharusnya tidak dikunjungi. Bapak Saudara kasih Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan yang lupa harus jaga kekudusan. Dia mikir, loh ini kan entertain, bagian dari entertain. Kalau kliennya minta mabuk, ya kita harus turuti, kita harus mabuk. Saudara, sering kali kita kompromi dengan dosa. Kita lupa untuk menjaga kekudusan. Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar, ayo. Ketika kita disertai Tuhan, jaga kekudusan. Saya sering Bapak Saudara menolak ajakan. Ayo Pak, tak kasih tender besar. Asal, ayo, entertainlah orang-orang yang pengaruh. Enggak. Saya enggak butuh seperti itu, Pak. Kalau Tuhan berkati saya, dia akan punya cara yang luar biasa untuk memberkati saya. Dan sampai saat ini, Bapak Saudara, saya tidak berkekurangan. Saya bersyukur, saya punya Tuhan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang memberkati keluarga saya. Nah, kita lihat Bapak Saudara, bahkan saat Yusuf meninggal kelak, dia berpesan untuk tidak menguburkan tulang-tulangnya di Mesir. Karena dia tahu, dia itu bukan bagian dari orang Mesir. Dia adalah orang Israel, orang Yahudi. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Kemudian Yusuf menyuruh Bani Israel bersumpah, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yusuf sangat menjaga kekudusan. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lihat Yusuf, dia adalah orang yang setia. Istrinya cuma satu. Karena dia tahu arti kekudusan. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, iblis ingin menghancurkan kekristenan di dalam hal kekudusan. Kita harus waspada. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis sekarang sedang aktif. Untuk apa? Untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dunia mulai terdegradasi, baik itu moral maupun iman. Dunia semakin hancur. Nah, tapi Bapak Saudara, sebagai umat pilihan Allah, kita harus jaga kekudusan.
Kita tidak boleh kompromi sama dosa. Arti dari kata kudus yaitu kados, yaitu dipisahkan. Sama ketika Nuh dipisahkan dari orang-orang yang berdosa. Kita pun juga harus dipisahkan. Jangan sampai kita menjadi orang terpengaruh dengan orang-orang dunia. Nah, banyak sekali orang yang tidak dapat menjaga kekudusannya karena mengikuti pola dunia. Nah ini. Kalau Bapak Saudara lihat itu di PPT saya, Alkitab dipaksa menerima hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia. Ini pendeta LGBT. Bahkan beberapa waktu yang saya lihat ada pendeta yang LGBT mau minta nama LGBT-nya. Wah, itu menakutkan. Tuhan itu menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Tapi dunia ngawur. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan kelamin ketiga, jenis kelamin ketiga atau keempat, ada. Secara tegas katakan. Tapi kita lihat Bapak Saudara saat ini. LGBT semakin menunjukkan jati dirinya. Kira-kira beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Bangkok. Saya lihat itu ada seperti kayak pesta LGBT. Wow, menakutkan. Dan ketika di Taiwan pun di situ, di daerah Simenting di bawah di jalan itu sudah ada lukisan pelangi LGBT. Menakutkan, Saudara. Mari, sebagai orang yang disertai Tuhan, jaga benar-benar kekudusan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya punya bukan suatu kesaksian, tapi suatu cerita. Ketika waktu itu saya bergereja, saya mengikuti sebuah gereja itu ada sebuah kelas seperti pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab, dan kemudian di dalam kelas ini seperti biasa harus ada ketua kelas. Diangkat ketua kelasnya teman saya. Wow, teman saya ini kelihatannya rohani, datang shalom, haleluya. Saya pulang dulu ya Pak, Tuhan berkati. Suatu saat saya diajak makan sama ketua kelas ini, masuk ke mobilnya. Ketika saya masuk ke mobilnya, tidak sengaja saya temukan ada sebuah rokok. Saya cuma katakan, loh, rokokan. Terus, iyalah, ya sudahlah. Mungkin sudah saya tidak berkata panjang lagi, tapi saya lihat, wah, ya nggak tahu. Bagi saya rokok itu tidak menguntungkan. Karena apa? Sumber penyakit. Kemudian setelah itu, tak jauh beberapa lama, saya diperkenalkan oleh Koko ini ke keluarganya. Ini istriku, ini anakku. Oke. Sorry. Kemudian kita sempat akrab, saya, istri, sama dia pergi bareng. Dan suatu saat, saya ini ke bengkel audio di daerah Surabaya. Saya ke langganan saya, tiba-tiba ketika saya taruh mobil saya di langganan saya kelihatan mobil ketua kelas ini, teman saya ini. Loh, mobilnya kok juga di sini? Saya tanya sama pemilik bengkel. Loh, Koko ini pergi kemana? Oh, ke sana kok. Pergi ke sana. Nanti kan balik. Ya sudah, karena saya harus repair audio saya tunggu di situ. Nggak lama, Kokonya ini balik. Dan yang mengejutkan Bapak Saudara, dia gandeng bukan istrinya. Dia gandeng simpenan. Ketika saya mengetahui hal ini, dia tahu itu. Dia kaget, saya pun juga kaget. Tidak disangka. Akhirnya apa? Dia kaget, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa. Dia lari, masuk ke mobil sama simpenannya, kemudian dia langsung keluar. Dia tancap gas dengan mobilnya ini. Bapak Saudara, kelihatannya kudus.
tapi dalamnya belum tentu. Tapi hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf bisa saja affair sama Potifar, tapi dia tidak, istri Potifar, tapi dia tidak melakukannya. Kan ada orang. Siapa tahu Yusuf punya pikiran, iya ya kalau aku dipelihara sama istri Potifar, hidupku pasti tercukupi. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Karena Yusuf tahu hidupnya itu disertai Tuhan. Orang yang hidupnya disertai Tuhan, dia tidak asal-asalan. Dia mau tetap jaga kekudusan. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, itu poin yang kedua. Ketika kita disertai Tuhan, itu berarti kita harus jaga kekudusan. Sampai kapan, Pak? Sampai selama-lamanya, sampai kita hidup. Sampai kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Jaga kekudusan. Jangan sampai kita jatuh. Tapi jaga kekudusan. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Ketika kita disertai Tuhan, itu berarti kita harus menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, ini. Kejadian 47 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Integritas itu berarti memiliki kejujuran, Bapak Ibu Saudara. Lihat, ketika Yusuf akhirnya bertemu dengan Fir'aun, kemudian dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Maka Fir'aun mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Orang kepercayaan Fir'aun. Untuk apa? Mengatur segala sesuatunya. Bahkan mengatur masa-masa tahun masa kelimpahan juga Yusuf semua yang atur. Dan apa yang terjadi? Ketika Yusuf dikasih otoritas oleh Fir'aun, Yusuf tidak menyalahgunakan otoritas yang diberikan oleh Fir'aun. Ini loh orang-orang yang berintegritas. Saya ini paling suka dengan Ahok. Di tengah kelemahannya dia mungkin, oh ya Ahok ini kawin lagi. Tapi saya mau katakan Ahok itu orang yang berintegritas. Sama Yusuf pun seperti itu. Kalau kita lihat Bapak Saudara, ketika seorang diangkat menjadi pejabat, banyak sekali yang menyalahgunakan otoritas yang diberikan. Mulai seenaknya sendiri. Aku ini kan pejabat. Pakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Bahkan mungkin menyalahgunakan uang untuk keperluan pribadi. Makanya jangan heran banyak koruptor-koruptor. Bapak Saudara. Karena apa? Karena mereka bukan orang-orang yang berintegritas. Yusuf tidak pernah menyalahgunakan otoritas yang diberikan oleh Fir'aun. Bahkan Yusuf bisa saja mengambil bagian uang yang akan dibawa ke istana Fir'aun. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Ketika 7 tahun masa kelimpahan. Bisa saja loh Yusuf itu istilahnya ngentit. Cheating. Yang tak laporkan, tak masukkan ke Fir'aun. Misalkan panen 100 ton. Tak ajukan ke Fir'aun 90 ton. Yang 10 ton aku ambil. Yusuf tidak melakukannya. Yusuf apa adanya. Ini loh orang yang berintegritas. Ada salah satu tokoh di Indonesia, orang yang memiliki integritas. Kalau Bapak Saudara search di Google, itu namanya Polisi Hugeng. Polisi Hugeng adalah orang yang berintegritas. Ketika dia diangkat menjadi jenderal besar, dia tidak menyalahgunakan otoritasnya. Bahkan ketika dia meninggal dia pensiun dan meninggal, dia dalam keadaan yang sederhana. Tidak punya mobil. Teman-teman dikatakan ini goblok, tapi dia katakan aku tidak mau memakai uang haram. Ini orang-orang yang berintegritas. Yusuf itu memiliki prinsip takut akan Tuhan
sehingga dia berlaku jujur. Takut akan Tuhan. Dia tahu ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan membawa dia di dalam kebenaran. Dan salah satu kebenaran yaitu jujur. Orang dunia katakan, wah jujur itu ajur. Tidak. Ketika engkau jujur, maka Tuhan yang akan menjadi pembela. Lihat, Ahok dibenci banyak orang. Karena apa? Karena jujur. Dia terang-terangan apa adanya. Orang yang korupsi sama dia disikat. Sehingga apa? Mereka takut. Wah, ini kalau ketahuan sama Ahok gimana? Jadi dia cari cara untuk menjatuhkan Ahok. Nah ini Bapak Saudara, orang yang berintegritas itu seperti itu. Dia takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan kejujuran. Bahkan di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ini yang luar biasa, saudara. Ketika Yakub dan saudara-saudaranya datang. Ketika Yakub datang ke Mesir, maka Yusuf dia meminta izin ke Firaun. Raja, ayahku Yakub dan saudaraku datang. Kiranya mereka boleh tinggal di tanah Goshen. Meminta izin. Loh, Firaun sudah kasih otoritas. Bisa saja Yusuf tidak perlu izin lah. Oh, Firaun sudah kasih otoritas. Tapi ini loh Yusuf. Dia itu tetap humble. Tetap rendah hati. Yusuf tetap menghormati Firaun. Ilmu padi mengatakan semakin berisi, semakin menunduk. Jadi ketika Tuhan angkat Yusuf semakin tinggi, Yusuf tidak semakin sombong. Dia rendah hati. Ini loh orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas ketika dia memangku sebuah tanggung jawab jabatan yang besar. Dia tidak sombong. Saya memiliki seorang teman, Bapak Saudara. Dia di kepolisian dan akhirnya dia dipercaya menjadi seorang pimpinan di luar pulau. Dia tetap humble. Dia tidak menyalahgunakan otoritas yang dikatakan. Dan dia katakan seperti ini. Saya takut Tuhan, Pak. Saya takut Tuhan. Percuma saya setiap minggu ke gereja. Percuma setiap hari saya membaca firman Tuhan. Kalau saya tidak takut Tuhan. Saya mau bekerja dengan jujur. Saya mau menjadi pribadi yang berintegritas. Nah ini Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ayo. Orang yang disertai Tuhan itu berarti orang yang berintegritas. Dan biarlah Bapak Saudara, kita mau menjadi seperti Yusuf. Firman Tuhan katakan orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Benar ya? Tuhan membenci orang yang sombong, tinggi hati. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah ini Bapak Saudara dikasih Tuhan. Orang yang sombong, hati-hati. Ketika kita mulai sombong, maka siap-siap Tuhan akan berperang melawan orang sombong. Kalau kita lawan Tuhan, Bapak Saudara, ya jelas kita kalah. Hancur. Jangan sampai kita hancur. Sebab itu jadilah orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Itu. Jadi hari ini kita belajar dari seorang tokoh Yusuf. Bahkan lihat ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, dia bisa saja membalaskan perlakuan saudara-saudaranya. Wah, ini Ruben. Oh, ini Dan. Oh, ini Yehuda.
dulu ini yang mungkin menceburkan aku di sumur kering. Lihat ya, nanti kalau ayahku Yakub meninggal dunia, semuanya meninggal dunia, akan kubuat sengsara hidupnya. Bisa saja Yusuf melakukan hal itu. Karena apa? Balas dendam. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian, pasal-pasal yang terakhir, ada ketakutan Bapak Saudara dari saudara-saudara. Jangan-jangan Yusuf akan melakukan balas dendam. Tapi apa yang terjadi? Yusuf katakan apa? Tidak. Sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Ini luar biasanya Yusuf, Bapak Saudara. Dia tahu ketika Tuhan menyertai Yusuf, ketika Yusuf berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak takut menghadapi apapun juga. Karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan dia di depannya. Ketika Yusuf berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Yusuf menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dia lakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia lakukan semuanya. 7 tahun masa kelimpahan dipergunakan Yusuf untuk mengisi lumbung-lumbung Mesir. Supaya apa? Mengantisipasi 7 tahun masa kekeringan. Ketika kekeringan itu datang selama 7 tahun, dia punya bekal yang berlimpah, punya ransum yang berlimpah-limpah, saudara. Nah, itu orang yang bertanggung jawab. Yusuf jaga kekudusan. Kemudian Yusuf menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, dan sebagai kesimpulannya, Bapak Saudara dikasih Tuhan, di dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Akui Tuhan. Artinya apa? Kita ini butuh Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Ketika kita mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, segala tingkah laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nah ini Bapak Saudara, Tuhan akan selalu menyertai kita apabila kita melibatkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Jadi Bapak Saudara, mari sama seperti Yusuf yang terus mengandalkan Tuhan, kita pun juga harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, berdoa atau mungkin bersaat teduh, naikkan doamu, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku melibatkan Engkau. Sertai aku Tuhan. Supaya apa? Supaya jalanku lurus. Supaya jalanku ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar jalanku ini tak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Setiap hari, setiap pagi, Bapak Saudara, sebelum saya melakukan aktivitas saya datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan saya selalu katakan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, sertai aku, pimpin aku dalam setiap tingkah laku. Nah ini Bapak Saudara. Dan kemudian penyertaan Tuhan itu adalah sebuah hubungan timbal balik. Penyertaan Tuhan itu hubungan timbal balik. Jika kita mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ini jadi ada hubungan timbal balik. Jika kita mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Sama. Penyertaan yang dialami Yusuf pun seperti itu. Jika Yusuf mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan menyertai dia. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita ini akan mulus-mulus. Sama seperti Yusuf. Yusuf ketika dia dikasih mimpi oleh Tuhan, kamu nanti akan menjadi pemimpin. Apakah simsalabim menjadi pemimpin? No. Yusuf harus turun terlebih dahulu. Dimusuhi oleh saudaranya. Masuk ke dalam sumur.
dijual ke Mesir oleh kaum Ismail, dibeli oleh Potifar, naik sedikit, difitnah oleh istri Potifar, masuk lagi ke dalam penjara. Dalam penjara dia meniti karirnya lagi, menjadi kesayangan kepala penjara. Akhirnya apa? Dia berjumpa dengan uh, juru minuman, juru roti. Dia mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Juru roti akhirnya mati, kemudian juru minuman posisinya dikembalikan, di posisi dikembalikan. Apa yang terjadi? Juru minuman lupa akan Yusuf. Tapi Yusuf tetap bertahan. Dan akhirnya ketika Fir'aun tidak bermimpi dan banyak orang tidak bisa mengartikan, juru minuman baru ingat, aku punya teman di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Nah ini, andalkan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu bukan membuat kita manja, saudara, tetapi membuat kita semakin disempurnakan menjadi serupa Kristus. Penyertaan Tuhan itu bukan membuat kita manja, terus kita berpangku tangan. Tidak. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang jaga kekudusan. Menjadi pribadi yang berintegritas. Jadi Bapak Saudara, mari. Dan tujuannya kita lihat. Tuhan menyertai kita. Bukan cuma sekedar kita diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, bukan sekedar tujuan kita dalam bisnis goal lancar, bukan. Pelayanan kita menjadi orang yang dipandang orang, bukan. Tujuan Tuhan, suksesnya Tuhan, itu kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Ini goalnya. Bukankah Tuhan itu guru kita dan kita ini muridnya? Kalau kita muridnya, berarti apa yang diajarkan kepada Tuhan, apa yang diteladankan kepada Tuhan, harusnya itu kita bisa melakukannya. Menjadi sama serupa dengan Kristus. Ini hal yang terpenting, Bapak Saudara. Penyertaan Tuhan membuat kita semakin kuat. Penyertaan membuat semakin kuat dan teguh berdiri mengiring Kristus. Ini yang luar biasa. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita semakin kuat. Kuat menghadapi segala cobaan, kuat menghadapi segala rintangan, dan kita tetap teguh berdiri mengiring Yesus. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini, mari kita koreksi diri kita, pribadi lepas pribadi. Apakah dalam hidup kita ini disertai Tuhan? Atau dalam kehidupan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka sangat-sangat terbatas. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Seperti yang Musa katakan, jika engkau tidak menyertai aku tidak mau jalan. Pada saat ini, kita butuh penyertaan Tuhan. Hari ini kita sudah belajar. Disertai Tuhan. Seperti Yusuf yang disertai Tuhan. Kalau Yusuf bisa juga disertai Tuhan, maka kita pun sama. Kita juga disertai Tuhan, saudara. Kita ini tidak beda dengan Yusuf. Yusuf adalah manusia biasa. Kita pun sama manusia biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memimpin kita. Mari Bapak Saudara, biar hari ini dan seterusnya, kita mau hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau hidup disertai oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.